Selamat pagi siswa-siswi kelas 12 MIA. Pagi hari ini kamu akan melanjutkan pembelajaran kamu tentang induksi elektromagnetik dengan subtopik yaitu hukum Lenz dan sifat induktansi sebuah kumparan yang kita sebut dengan induktor. Sebelumnya kamu telah mempelajari hukum Faraday, seperti gambar latar belakang ini, di mana Faraday menyatakan bahwa apabila di dalam kumparan terjadi perubahan fluks magnetik, maka akan dihasilkan GGL induksi pada kedua ujung kumparan akan ada tegangan listrik. Berarti ada arus induksi yang dihasilkan dan juga dibuktikan oleh menyimpangnya galvanometer. Akan tetapi, arah daripada arus induksi pada saat itu belum ditemukan oleh Faraday. Inilah yang diterobos oleh Lenz dengan menyatakan arah arus induksi. Sebelumnya, kalau kita perhatikan animasi pendekatan daripada percobaan hukum Lenz, ada diberikan yaitu solenoida atau kumparan dihubungkan kedua ujungnya pada galvanometer, di mana kawat merah dihubungkan dengan steker positif dari galvanometer dan kawat hitam dengan steker negatif galvanometer. Galvanometer ini fungsinya untuk menunjukkan ada tidaknya arus di dalam suatu rangkaian tertutup. Jika kita gerakkan masukkan batang magnet yang kutub utaranya mendekati daripada solenoida, maka kita perhatikan apa yang terjadi. Ternyata nantinya akan terjadi jarum galvanometernya itu menyimpang ke kanan. Ini menunjukkan bahwa di dalam rangkaian tersebut ada arus listrik yang dihasilkan. Jadi arus listrik yang dihasilkan itulah yang disebut dengan arus induksi. Mengalirnya itu dari sebelah kanan daripada kumparan solenoid menuju steker positif galvanometer dan terus keluar daripada steker negatif kembali ke solenoida. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kumparan menghasilkan medan magnet. Menghasilkan medan magnet. Mengapa? Karena di dalam kumparan ada arus. Medan magnet yang dihasilkan ini boleh kita katakan sebagai medan magnet induksi atau induksi magnetik. Sesuai dengan aturan tangan kanan, maka ditunjukkan bahwa arah ibu jari sebagai arah daripada induksi magnetik itu dari kiri ke kanan. Sehingga kumparan sebelah kanan daripada solenoida bersifat sebagai kutub utara daripada magnet dan sebelah kirinya bersifat sebagai kutub selatan daripada magnet. Bagaimana jika sekiranya batang magnetnya ditarik keluar daripada kumparan? Maka yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu arah arus induksinya itu mengalir dari sebelah kiri kumparan menuju steker negatif daripada galvanometer dan keluar dari steker positif galvanometer menuju sebelah kanan kumparan. Jadi di sana ada arus induksi yang berbalik arah. Tentunya pada kumparan akan dihasilkan juga induksi magnet yang arahnya berbalik arah. Dengan mempergunakan aturan tangan kanan kembali, maka kita dapat mengetahui bahwa sebelah kiri daripada solenoida itu adalah bersifat kutub utara daripada magnet. Ini aturan tangan kanannya. Dihasilkan medan magnet yang arahnya sebelah kiri sebagai kutub utara dan sebelah kanan sebagai kutub selatannya. Inilah arus induksi yang menghasilkan induksi magnet yang berlawanan arah dengan magnet utamanya. Apabila kita lanjutkan, maka kita akan mengetahui bahwa ketika
magnet itu sejenis ujungnya, maka akan saling tolak-menolak, sedangkan apabila berlawanan jenis, itu akan saling tarik-menarik. Ya, seperti gambar ini. Ketika batang magnet bagian utara magnetnya itu didekatkan ke ujung solenoida, maka ujung solenoidanya akan bersifat kutub utara. Sedangkan apabila yang dimasukkan itu adalah batang magnet bagian selatannya, maka kumparan yang sebelah kanan ini akan bersifat sebagai kutub selatan. Jadi apa yang kita ketahui di sini, ketika batang magnet saling mendekati, maka induksi magnetnya akan saling menolak. Sedangkan apabila saling menjauhi, maka akan saling tarik-menarik. Ya, coba kita perhatikan. Ya. Ya. Inilah yang dimaksud oleh lens, bahwa ada induksi magnet yang melawan arah. Di dalam satu rumusannya, jika GGL induksi yang timbul pada suatu rangkaian, maka arah arus induksi yang dihasilkan sedemikian rupa, sehingga menimbulkan medan magnet induksi yang menentang perubahan medan magnetnya. Inilah satu kesimpulan daripada Lenz yang nantinya di dalam hukum Faraday akan dipergunakan satu tanda yang menentang, yaitu tanda negatif. Ya, sebagai rangkumannya bahwa apabila batang magnet itu dimasukkan ke dalam kumparan, maka ada perubahan fluks magnet, ini yang warna biru, kita sebut fluks utama, dihasilkan arus induksi. Ya, inilah hukum Faraday. Kemudian, ketika arus induksi sudah dihasilkan, maka arus induksi ini di dalam kumparan menghasilkan fluks magnet atau induksi magnet yang arahnya berlawanan. Ya, nah, lihat yang warna merah. Jadi arahnya berlawanan sehingga kutub sebelah kanan sebagai kutub utara dan sebelah kiri sebagai kutub selatan. Jadi inilah yang melawan arah penyebab. Magnet didekatkan, maka dihasilkan induksi magnet yang melawan arah penyebabnya. Selanjutnya, jika batang magnetnya dijauhkan, ya seperti tadi, jika batang magnet dijauhkan, maka akan dihasilkan arus induksi yang berlawanan arah. Ya, ini arah arus induksinya berlawanan, dan ketika arah arus induksinya berlawanan, dihasilkan juga ya, induksi magnet yang arahnya juga berlawanan, yang kita sebut dengan flux induksi. Ya, jadi ketika ini berlawanan arah medan magnetnya, maka sebelah kanan daripada kumparan atau solenoid ini bersifat sebagai kutub selatan dan ini sebagai kutub utara. Jadi inilah yang dimaksud oleh Lenz. Yang dimaksud yaitu bahwa induksi magnet yang dihasilkan di dalam suatu kumparan itu akan melawan arah penyebabnya. Apa itu penyebabnya? Yaitu fluks utamanya. Ya, akan melawan arah fluks utamanya. Baik, di dalam satu perumusan, maka Lenz hanya menambahkan tanda negatif di dalam rumus hukum Faraday. Ya, jadi nanti tanda negatif itu akan sangat berpengaruh di dalam perhitungan perhitungan GGL di dalam persamaan Faraday. Ya, bunyi hukum Lenz bahwa polaritas, ya, terjadinya pergantian kutub, ya, dari ujung-ujung kumparan, ya, dari utara ke selatan, selatan ke utara, ya, selalu sedemikian melawan arah arus induksi yang ditimbulkannya, ya, atau menentang perubahan fluks utama dalam satu loop, ya. Loop itu rangkaian tertutup kumparan. Jadi di dalam persamaan Faraday, maka ada satu yang ditambahkan di sana, yaitu tanda negatif. Yaitu kalau Faraday menyatakan E sama dengan N kali dc per dt, maka ditambahkan tanda negatif.
Ya, dipergunakan diferensial ini apabila sebagai fungsi waktu, sedangkan delta apabila dia selisih satu dengan yang lainnya. Ya, apabila kita gantikan persamaan fluksnya, maka akan menjadi B kali A, tetapi dengan tetap mempergunakan tanda negatif. Jadi tanda negatif itu menyatakan hukum Lenz. Sebagai contoh soal, sebuah kumparan dengan jari-jari 0,1 meter terdiri atas 200 lilitan dan ditempatkan tegak lurus medan magnet homogen 0,2 Tesla. Tentukan GGL induksi antara ujung kumparan ya, dalam waktu 0,1 detik. Ya, bila dalam waktu 0,1 detik, induksi magnetiknya menjadi 0. Jadi berapa GGL-nya? Kemudian bagian B, berapa GGL-nya jika medan magnetik dibalik arahnya. Baik, dengan mempergunakan persamaan Faraday, maka kita bisa menentukan berapa besar GGL dan juga kita pergunakan arah daripada arus induksinya. Dari gambar ini diberikan bahwa ya, medan magnet berubah dari 0,2 Tesla, ya, bagian A ya, dari 0,2 Tesla menjadi 0. Jadi 0,2 Tesla menyimpang ke kanan, kemudian batang magnetnya diam, maka menjadi 0 lah flux magnetiknya. Ya. Nah, ketika menjadi 0, berubah dari 0,2 ke 0, berapa GGL yang dihasilkan. Dan sebaliknya nanti, jika dari 0, ya, kemudian batang magnetnya ditarik, maka dia akan menyimpang ke kiri. Ya, terjadi perubahan flux magnet. Maka ditanyakan juga berapa GGL induksi yang dihasilkan di sana. Untuk bagian A, kita mempergunakan persamaan Faraday dengan menerapkan hukum Lenz, tanda negatifnya, N 200 lilitan, luas A yaitu VR kuadrat, ya, V kali R-nya 0,1 kuadrat. Kemudian, ya, mula-mula 0,2 Tesla, kemudian menjadi 0. Maka flux keduanya akhir itu adalah 0 dikurang flux awalnya. Jadi 0 dikurang 0,2 per 0,4. Maka dengan demikian kita peroleh nilai daripada GGL ketika terjadi penyimpangan itu dalam 0,1 detik adalah sebesar V atau 3,14. Ini dari 0,2 menjadi 0. Nah, bagaimana kalau dibalik arahnya? Berarti dari 0 ke 0,2. Ya, jadi ketika arahnya dibalik, ya seperti gambar yang bagian bawah ini, berarti flux magnetik itu berubah dari 0, dari mula-mula 0 menjadi 0,2. Ya, nah, ketika menjadi 0,2, maka berapa besar fluxnya? Ya, apabila angkanya diberikan, maka diperoleh ya, 2V kali 0,2, di mana 0,2 ini adalah flux akhir dan flux awalnya itu adalah 0. Ya, maka minus 0,2 dikali minus daripada 2V menjadi 0,4V. Maka jika kita konversikan nilai V-nya, kita perolehlah GGL induksi sebesar 1,25 volt. Ya, inilah cara menerapkan dalam perhitungan, yaitu tanda negatif untuk hukum Lenz. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang induktansi diri. Apa itu induktansi diri? Sebelumnya kita sudah ketahui kumparan itu yang dililit panjang kita sebut sebagai induktor, ya. Kita sebut juga sebagai solenoida. Nah, sekarang kita mau melihat seperti apa sifat daripada kumparan yang dililit tersebut. Induktansi diri adalah sifat sebuah kumparan yang menyebabkan timbulnya GGL di dalam kumparan tersebut sebagai akibat perubahan arah arus induksi. Jadi kita sudah jelaskan sebelumnya. Jadi ketika terjadi perubahan
arus induksi, maka kumparan menghasilkan GGL, ya, GGL yang kita sebut dengan simbol E. Besar GGL induksi yang dihasilkan tersebut itu sebanding dengan laju perubahan arus, ya. Besarnya perubahan arus yang terjadi dalam kumparan setiap waktu. Jadi kuncinya adalah terjadinya perubahan arus setiap waktu. Jadi secara matematis dirumuskan GGL induksi adalah min L kali delta I per delta T. Ya, jadi di mana nilai daripada minus itu berarti arah induksi magnet yang berlawanan dengan arah penyebabnya yang dinyatakan oleh hukum Lenz. Sedangkan L itu adalah nilai induktansi diri kumparan yang kita sebut sebagai induktor. Jadi, nilai induktansi diri ini satuannya adalah Henry atau kita singkat dengan H. Delta I adalah perubahan arus induksi dan delta T adalah selang waktu terjadinya perubahan arus induksi tersebut. Dari persamaan pertama tentang GGL induksi, ya, dan persamaan induktansi diri, kita dapatkan nilai GGL-nya sama. Ya. Jadi, E sama dengan min N delta V per delta T. Ini persamaan GGL induksi daripada Faraday. Sedangkan E juga sama dengan min L delta I per delta T. Ini adalah GGL induksi yang dihasilkan di dalam sebuah induktor. Ya. Nah, dengan nilai GGL yang sama, maka dapat diketahui nilai daripada induktor tersebut. Berapa nilai induktansi dirinya. Ya. Maka L adalah sama dengan N kali delta C per delta I. Mengapa? Karena delta T-nya ini bisa dihilangkan. Atau dalam bentuk persamaan sebagai fungsi, ya, fungsi arus, maka dinyatakan sebagai dc per di. Ya. Nah, inilah persamaan daripada GGL induksi. Ya, di mana nilai induktornya itu adalah sebanding dengan perubahan arus setiap waktu. Ya, apabila kita integralkan, ya, secara matematis diintegralkan, maka diperoleh nilai L ini sama dengan N kali psi per I. Di mana L induktansi diri kumparan atau induktor, satuannya Henry, dan Psi adalah satuannya flux magnetik Weber, N jumlah lilitan, dan I kuat arus. Selanjutnya contoh yang kedua, arus listrik yang mengalir dalam kumparan dinyatakan dalam persamaan, ya, I sama dengan 5 sin 2V kali T, di mana I adalah arus ampere dan T adalah waktu dalam kurung detik. Bila induktansi diri kumparan, berarti L itu 8 Henry, tentukan GGL induksi saat T-nya sepertiga detik. Dan GGL induksi maksimumnya. Baik, jadi di sini kita dapati bahwa arus listrik adalah sebagai fungsi waktu. Maka kita mempergunakan sifat daripada diferensial. Ya, GGL induksi adalah min L diferensial I per dt. Ya, di mana diferensial I-nya kita masukkan, maka dengan menerapkan sifat daripada diferensial, 5 ini adalah tetap, konstan, kemudian, ya, nilai daripada 2Vt ini adalah 2V, kita pindahkan ke depan, sehingga 2V kali 5 menjadi 10V. Kemudian sin 2Vt ini adalah nilainya cos 2Vt. Jadi, dapat dinyatakan bahwa nilai daripada induktor 8 dan kemudian hasil daripada diferensiasi arus itu 10V cos 2V kali T. Ya, atau minus 80V cos 2Vt. Inilah persamaan daripada GGL induksi sebagai fungsi waktu. Sekarang pertanyaan bagian A. Ya, berapa GGL-nya jika T-nya sepertiga detik? Nah, untuk T sepertiga detik, maka
maka kita masukkan nilai T-nya, ini ya, sepertiga, maka menjadi 2V per 3. Jadi 2V ini kalau kita buat dalam sudut, 360 bagi 3 berarti 120 derajat. Maka min 80V cos 120. Cos 120 itu adalah minus setengah. Maka hasilnya ya, pada saat sepertiga detik, maka GGL yang dihasilkan saat itu adalah 40V volt. Ya. Nah, ini jawaban untuk bagian A. Untuk bagian B, yang diminta adalah GGL induksi maksimum. Untuk GGL-nya, ini GGL induksinya maksimum. Supaya maksimum, maka ini cos 2VT ini harus maksimum. Ya, jadi nilai cos 2VT ini harus maksimum. Nilai cos maksimum itu adalah 1. Berarti kalau cosnya 1, berarti 2V kali T, atau θ-nya itu berarti berada pada sudut 0 derajat. Nah, ini ya, berada pada sudut 0 derajat, 180 atau 360 derajat. Ya, jadi ketika dia nilainya maksimum, maka GGL induksinya adalah minus 80V volt. Jadi inilah contoh yang kedua. Kemudian, jika induktansi diri untuk solenoida atau bahkan untuk toroida, maka kita harus mengingat kembali, menghubungkan kembali sifat-sifat daripada solenoida. Ya, nah, solenoida sebagai kumparan yang dililit panjang memiliki induktansi diri. Ya, nah, baik. Dari persamaan dasar daripada induktor yaitu N V C kali per I. C ini adalah B kali A, yaitu banyaknya kuat medan magnet yang menerobos atau memasuki penampang yang luasnya A. Nah, kuat medan magnet ini untuk solenoida. Nah, bagaimana medan magnet, persamaan medan magnet untuk solenoida? Maka untuk solenoida, mu0 I kali N jumlah lilitan per L. Ya, nah, dengan memasukkan nilai daripada medan magnet ini, maka diperolehlah nilai induktansi diri solenoida itu adalah mu0 kali N kuadrat kali A per L. Jadi kuadrat daripada lilitan kawatnya. Baik, jika di dalam ruang tengah lilitan daripada solenoida tersebut adalah udara, tetapi apabila diisi dengan bahan atau inti besi misalnya ferrit, maka seperti apakah besarnya induktansi dirinya? Nah, jika diisi dengan ferrit yang memiliki permeabilitas relatif μR, maka ternyata kuat medan magnet, maksudnya kuat induktansi diri daripada solenoida itu adalah merupakan perkalian daripada permeabilitas relatifnya. Ya. Jadi, untuk memperkuat induktansi diri solenoida tentu perlu disisip dengan bahan atau inti besi ferrit atau yang lainnya. Selanjutnya, di dalam induktansi diri ini tentu terjadi perubahan medan magnet. Dan perubahan medan magnet itu ada energi yang tersimpan. Maka dapat ditentukan besar energi yang tersimpan di dalam induktor. Jika sebelumnya kita sudah mempelajari pada bab sebelumnya, ya, listrik statis, bahwa kapasitor mampu menyimpan medan listrik ya, di dalam kapasitornya, di dalam platnya sebesar setengah CV kuadrat. Dan ternyata induktor juga, kumparan menyimpan bukan energi listrik, tetapi energi magnetik. Menyimpan energi medan magnet di dalam kumparan tersebut sebesar setengah L kali I kuadrat. Jadi inilah besar energi yang tersimpan baik pada kapasitor maupun pada induktor. Kita perhatikan contoh soal yang terakhir. Sebuah solenoida dengan panjang 30 cm dibuat dengan melilitkan 2000 loop kawat pada sebatang besi yang luas penampangnya 1,5 cm kuadrat. Jika permeabilitas relatif besi adalah 600, hitung induktansi daripada solenoida. B.
hitung GGL yang diinduksi di antara kedua ujung solenoida ketika arusnya berubah dari 0,6 ampere menjadi 0,1 ampere dalam waktu 0,03 detik. Bagian C, energi yang tersimpan dalam solenoida jika dialiri arus tetap 5 ampere. Baik, data yang diberikan bahwa panjang solenoid itu adalah 0,3, ada N 2000 lilitan, dan luas penampang daripada solenoid itu 1,5 kali 10 pangkat min 4 dalam meter kuadrat. Kemudian di dalam solenoid itu diisi sebatang besi yang permeabilitasnya 600. Ditanyakan adalah berapa induktansi diri daripada solenoida tersebut dan GGL serta energi yang tersimpan dalam solenoid. Baik, bagian yang pertama. Persamaan daripada induktansi diri solenoid yaitu L sama dengan mu0 N kuadrat kali A per L. Mu0 ini adalah 4V kali 10 pangkat min 7, lilitannya 2000 kuadrat, luas penampangnya 1,5 kali 10 pangkat min 4, dan L-nya panjangnya 0,3. Maka diperoleh, ya, sesudah dimasukkan angkanya, induktansi diri solenoida adalah 80V kali 10 pangkat min 5 Henry. Ya, ini masih dalam keadaan kosong. Bagaimana keadaannya jika dimasukkan sebatang besi yang permeabilitasnya 600, maka diperoleh, ya, jika dimasukkan batang besi, maka induktansi diri daripada solenoida itu adalah diperbesar 600 kali, yaitu sebesar 1,5 Henry. Dari yang tadinya 2,5 milihenry menjadi 1,5 Henry. Inilah jawaban bagian A. Bagian B, berapa GGL yang dihasilkan? Ya, GGL rata-rata, ya, rata-rata selisih rata-rata, yaitu L-nya sudah diperoleh tadi 1,5 Henry, ya, dengan ada besi di dalamnya. Terus terjadi perubahan arus delta I 0,6 ke 0,1, berarti 0,1 kurang 0,6 dalam waktu 0,03 detik. Maka selisihnya ini min 0,5 per 0,03 yaitu minus 16,6. Maka nilai GGL-nya menjadi positif 25 volt. Ya, dengan perubahan arus dari 0,6 menjadi 0,1 dalam waktu 0,03 detik. Selanjutnya yang bagian C, berapa energi yang tersimpan? Energi yang tersimpan dalam induktor dalam bentuk energi magnetik yaitu setengah Li kuadrat. Maka dengan nilai daripada L 1,5, arusnya tetap 5 ampere, diperoleh energi yang tersimpan 18,75 joule. Inilah pembelajaran kamu pada pagi hari ini tentang hukum Lenz dan induktansi diri sebuah kumparan. Jika masih ada yang belum jelas pengertiannya, silakan dihubungi gurunya masing-masing. Terima kasih atas perhatian kamu. Sampai jumpa pada topik selanjutnya. Salam sehat buat kamu semua.